Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan coba jawab beberapa pertanyaan teman-teman yang masuk ke dalam kolom komentar tentang tanda dan gejala seseorang itu mengalami tumor otak atau kanker otak. Nah, bagaimana pembahasannya? Simak ya teman-teman. Nah, tumor otak adalah suatu kondisi yang terjadi di mana timbulnya suatu massa ataupun benjolan yang timbul di rongga otak ya teman-teman, atau di rongga kepala. Nah, tentu tumor otak mudah untuk dikenali dan memiliki gejala-gejala yang spesifik. Nah, bagaimana gejala spesifiknya? Mari kita bahas ya teman-teman. Nah, salah satu gejala yang paling sering pada pasien-pasien yang mengalami tumor otak adalah nyeri kepala. Nah, nyeri kepala ini yang dirasakan adalah nyeri kepala yang perlahan-lahan semakin tinggi intensitasnya. Mungkin di gejala awal nyeri kepalanya hanya nyeri yang ringan, tetapi makin lama nyerinya akan semakin memberat. Nah, kemudian gejala yang sering juga terjadi pada pasien-pasien yang mengalami tumor otak adalah adanya gangguan pada penglihatan. Nah, gangguan pada penglihatan terjadi karena adanya penekanan di saraf kranialis atau saraf yang ada di otak yang mempersarapi beberapa organ-organ di rongga kepala ya teman-teman. Contohnya adalah saraf mata atau nervus opticus. Adanya gangguan pandangan merupakan suatu pertanda adanya tumor di rongga otak atau di rongga kepala ya teman-teman. Kemudian gejala yang paling sering juga terjadi pada pasien-pasien yang mengalami tumor otak atau kanker otak adalah perubahan kepribadian. Nah, seseorang itu bisa mengalami perubahan kepribadian jika adanya tumor di otak ya teman-teman. Nah, perubahan kepribadian ini contohnya jika seseorang yang awalnya itu tidak merupakan orang-orang yang introvert, yang suka di rumah, maka nanti dia bisa sering jalan-jalan keluar dan kemudian mengalami yang namanya gangguan mental juga ya teman-teman. Nah, sehingga pasien-pasien yang mengalami gangguan kepribadian itu perlu kita waspadai. Contohnya jika dia yang tadinya sering bergaul, kemudian berubah kepribadiannya menjadi sering menyendiri di rumah. Nah, ini juga merupakan suatu pertanda adanya sesuatu masalah di rongga otak ya teman-teman. Kemudian adanya muntah yang tanpa diawali dengan rasa mual. Kalau muntah diawali dengan rasa mual itu merupakan suatu tanda adanya masalah di rongga pencernaan, di saluran pencernaan. Tetapi jika muntah secara tiba-tiba atau muntah proyektil nama medisnya, itu merupakan suatu pertanda adanya peningkatan tekanan intrakranial. Adanya peningkatan tekanan intrakranial bisa disebabkan oleh adanya tumor otak. Jadi pasien yang muntah tiba-tiba itu bisa kita curigai adanya sesuatu massa atau tumor di rongga otak ya teman-teman. Kemudian tanda yang jarang tapi dalam kondisi yang sudah berat itu bisa terjadi yaitu kejang ya teman-teman. Jadi seseorang yang mempunyai sesuatu tekanan intrakranial yang tinggi seperti yang tanda dan gejala sebelumnya, muntah. Nah, dalam kondisi yang berat lagi bisa mengakibatkan kejang. Nah, adanya kejang ini menandakan adanya sesuatu permasalahan di rongga kepala atau di rongga intrakranial. Jadi jika adanya kejang secara tiba-tiba yang sebelum-sebelumnya tidak ada riwayat kejang, tetapi kejang tiba-tiba, ini merupakan suatu pertanda adanya sesuatu permasalahan di rongga otak. Salah satunya bisa tumor otak ya teman-teman. Nah, jadi apa yang harus dilakukan jika teman-teman atau kerabat memiliki gejala-gejala yang saya sebutkan tadi? Segeralah periksa ke dokter neurologi atau spesialis saraf, atau bisa juga ke dokter bedah saraf. Nanti akan dilakukan pemeriksaan scanning, CT scan, dan juga pemeriksaan lainnya. Oke teman-teman, semoga bisa membantu dan menjawab. Salam sehat.